Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata live action? Apakah ini? Atau ini? Udah jadi bercandaan di dunia wibu bahwa live action identik dengan adaptasi yang jelek, asal-asalan, dan budgetnya yang terbatas. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir ada live action yang bagus, kayak One Piece Netflix, ini adalah satu dari sejuta live action lainnya yang gagal. Apalagi kalau adaptasinya ini dilakukan oleh Hollywood. Banyak anime dan manga yang coba diadaptasi oleh Amerika, namun justru malah bom ketika ditayangin. Dragon Ball Evolution, Ghost in the Shell, atau Death Note adalah beberapa live action dari Hollywood yang dianggap gagal untuk bisa nge-capture feel yang ada di animenya ketika diadaptasi ke film. Tapi, kalian tahu nggak sih? Ada satu live action Hollywood yang bagus tapi jarang diomongin oleh banyak orang. Edge of Tomorrow adalah film action sci-fi yang rilis tahun 2014. Karakter utamanya diperanin sama Tom Cruise. Aktor yang terkenal sama stunt-stuntnya sebagai Ethan Hunt di franchise Mission Impossible ini ternyata pernah main di film yang diadaptasi dari light novel terbitan Jepang tahun 2004. Film ini merupakan adaptasi dari All You Need Is Kill. Karakter utamanya bernama Keiji Kiriya, tentara baru yang bergabung untuk melawan alien yang berusaha untuk menginvasi bumi. Dan karakter ini ternyata sangat gampang mati. Bahkan di pertempuran pertamanya aja, dia udah mati oleh alien. Terus, di mana serunya? Ternyata, karakter utama yang kita ikutin ini punya kekuatan misterius. Dia bisa ngulang waktu ke hari sebelum dia mulai pertempuran. Tentunya kekuatan ini bukan tanpa syarat. Keiji hanya bisa ngulang ke hari sebelumnya kalau dia mati. Yes, welcome to the club. Protagonis yang kita ikutin ini kemudian ketemu dengan cewek yang juga join di militer. Ternyata cewek ini juga pernah punya kekuatan yang sama dengan Keiji. Dan bersama-sama mereka mencoba untuk bisa keluar dari looping dan mengetahui alasan dari kekuatan misterius tersebut. Secara simpel, begitulah plotnya. Light novel ini udah dapat adaptasi manga yang digambar sama Obata Takeshi, orang yang sama yang jadi artis untuk Death Note. Jadi untuk artnya, ya... Lalu, gimana untuk adaptasi Hollywoodnya? Apakah sama jeleknya seperti adaptasi yang lain? Surprisingly, adaptasinya bagus. Malahan, ini adalah film live action adaptasi manga terbaik yang pernah aku tonton. Terus, apa yang bikin adaptasi ini bagus? Apa yang bikin live action lainnya justru gagal? Karena live action yang lainnya gagal untuk bisa nge-capture feeling yang ada di original source-nya. Banyak live action yang benar-benar plek-ketiplek ngikutin apa yang ada di anime atau manganya. Ceritanya, desain karakternya, bahkan jokes yang disampaikan pun sama dengan apa yang ada di anime. Padahal seperti yang kita semua tahu, jokes anime itu jarang ada yang lucu kalau dibawa ke dunia asli. Yang ada malah jadi cringe. Bayangin aja kalau ada teman kalian yang teriak-teriak kayak di anime. Pasti kalian ingin gampar orang itu biar diem kan? Atau kalau ada teman kalian yang gaya rambutnya kayak di manga. Pasti kelihatan aneh juga kan? Alasan inilah yang gagal dipahami oleh tim produksi yang bikin live actionnya jadi jelek. Alasan-alasan tersebut gak akan kalian temuin di Edge of Tomorrow. Itu karena film ini benar-benar mengubah jalan ceritanya. Sampai kalau kalian penonton biasa, mungkin akan nganggap ini film sci-fi biasa dan bukan adaptasi dari manga. Ini tentunya bertujuan untuk menyesuaikan dengan elemen yang ada di dunia nyata. Nama karakter, bumbu politik, latar cerita, sama kehidupan di militer ditambahin untuk bisa ngasih kesan film sesuai dengan apa yang ada di real life. Bahkan endingnya pun diubah untuk bisa menyesuaikan dengan film action Hollywood lainnya. Satu-satunya elemen yang gak diubah dari manganya adalah premis dasarnya, yaitu bagaimana Tom Cruise bisa keluar dari time loop yang menimpa dia. Mungkin kalian akan bilang, tapi kalau gini bukannya jadi gak 100% faithful ya? Bagi kalian yang selalu nyari perbedaan kecil di manga panel dan anime, akan kuberitahu satu hal. Gak ada adaptasi yang bakal 100% sama dengan source materialnya. Pasti akan ada perbedaan. Mungkin itu desain karakter, scene yang ditambahin, atau jalan ceritanya. Dan semua itu pastinya punya tujuan. Kalian gak akan dapetin action scene yang gila-gilaan di season 2 Kimetsu no Yaiba kalau 100% ikutin manga. Karena di manga Kimetsu no Yaiba, action scene-nya cuma 4 halaman. Sama halnya dengan film Hollywood. Dun gak akan jadi film yang bagus kayak gini. Dan justru akan jadi kayak gini kalau 100% ikutin yang ada di novelnya. Edge of Tomorrow pun demikian. Kalian gak akan dapat scene kayak gini kalau 100% ikutin manganya, karena scene ini gak ada di manganya. Dan gak mungkin juga bule kayak Tom Cruise mainin karakter dengan nama Keiji Kiriya. Tapi justru perubahan-perubahan elemen dari cerita inilah yang menurutku bikin Edge of Tomorrow faithful terhadap All You Need Is Kill. Itu karena mereka sukses untuk bisa capture feel yang ada di manga dan diubah ke film Hollywood. So,
Itu dia pembahasan mengenai live action. Dan untuk kalian yang masih nganggap bahwa adaptasi harus plek-ketiplek sama dengan manganya, camkan kalimat ini di kepala kalian yang kosong itu. Adaptasi yang 100% sama dengan original source-nya adalah adaptasi yang jelek. Paham kan? Segitu aja dariku untuk video ini. Makasih udah nonton. Aku Takaki dan sampai jumpa di video berikutnya.